Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Aulia Dianpuri dan teman saya Salsabila Maulida akan membahas tentang perangkat lunak. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu perangkat lunak? Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan membahas dan mengenal apa itu dari perangkat lunak sendiri. Langsung saja. Ya, di video kali ini kita akan membahas perangkat lunak, yaitu dari pengertiannya, fungsinya, contohnya, dan macam-macam dari software. Pengertian dari perangkat lunak. Agar komputer bisa dioperasikan, maka memerlukan perangkat lunak atau software. Sekarang ini banyak tuh pilihan jenis perangkat lunak yang sangat banyak. Kalian bisa mengandalkan untuk kebutuhan desain, editing video, bermain game, dan sebagainya. Dan para developer sekarang, developer software ya, juga melakukan pengembangan sehingga semakin banyak fitur-fitur tuh yang memudahkan penggunanya. Nah, jika perangkat keras atau hardware ada bentuk fisiknya, sebaliknya kalau perangkat lunak tidak ada bentuk fisiknya. Perangkat lunak komputer memiliki pengertian sebagai sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat komputer. Nah, data elektronik tersebut berupa instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Jadi di dalam sebuah perangkat komputer atau laptop harus diinstal dulu tuh software agar bisa dioperasikan. Oleh karena itu, di setiap komputer bisa terpasang software yang berbeda-beda sebab instalasi perangkat lunaknya disesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas dari fungsi perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi. Fungsi pertama sebagai pemroses data, perintah dan instruksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsi kedua adalah untuk sarana interaksi yang mengoneksikan pengguna dengan perangkat keras lainnya. Dan selanjutnya, macam-macam perangkat lunak. Ada beragam jenis perangkat lunak yang bisa dioperasikan pada komputer. Untuk bisa menggunakannya, terdapat software berbayar dan tidak berbayar. Nah, apa saja macam-macam perangkat lunaknya itu tersebut? Langsung saja. 1. Perangkat lunak berbayar. 2. Freeware. 3. Shareware. 4. Free software. 5. Malware. Dan 6. Open source software. Halo, kenalin nama aku Salsabila. Hari ini kita bakal ngebahasin tentang macam-macam perangkat lunak. Nah, biasanya ada beragam jenis perangkat lunak yang biasanya dioperasikan pada komputer. Nah, untuk bisa menggunakannya, biasanya ada software yang berbayar dan juga tidak berbayar. Nah, apa saja itu perangkat lunaknya? Mari kita bahas sekarang juga. Nah, yang pertama itu ada perangkat lunak berbayar. Nah, biasanya sangat banyak software yang dikembangkan oleh developernya. Namun, untuk bisa menikmati kegunaan dari perangkat lunak tersebut dan bisa menikmati fitur serta update terbarunya, kamu harus membayar dengan harga tertentu. Nah, meskipun kamu sudah membelinya, kamu tetap tidak mendapat lisensi untuk menyebarluaskannya atau mengkopi ya, karena ini sangat bertentangan sekali dengan hukum. Nah, jadi biasanya produk perangkat lunak ini seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Kedua ini kita bakal ngebahasin tentang freeware. Dari kata pertamanya aja itu udah free ya. Free artinya gratis. Jadi ini tidak mesti kamu gunakan dengan cara yang berbayar atau kamu tidak perlu membeli perangkat lunak ini ya. Jadi perangkat lunak ini bisa kamu dapetin secara cuma-cuma atau gratis dan biasanya gak ada batasan waktu gitu loh. Jadi bisa digunakan kapanpun. Nah, biasanya pengembangan dari software ini tuh mendedikasikannya untuk komunitas tertentu dan juga biasanya untuk hak penciptanya itu biasanya dipertahankan ya. Jadi ini software ini masih bisa dikembangkan. Nah, jadi ini seperti Mozilla Firefox atau misalkan Google Chrome seperti itu.
Kemudian yang ketiga ada free software. Nah, pada awalnya kamu memang harus membeli software ini sih, cuman ini tuh bisa digandakan atau dimodifikasi, bahkan kamu itu bisa mendistribusi. Jadi ini pengertian gratisnya rada berbeda sama miliknya si freeware tadi ya. Kemudian ada yang namanya shareware. Nah, shareware ini biasanya perangkat lunaknya digunakan secara gratis. Namun sayangnya biasanya ada batasan tertentu ya. Jadi ini yang membedakan dia sama si freeware tadi. Dan juga biasanya freeware itu kan gak ada batasan kegunaannya seperti itu. Jadi gak ada kadaluarsanya. Nah, biasanya shareware ini adalah program khusus yang biasanya didistribusikan sebagai software versi evaluasi dan juga demonstrasi. Karena itu, pengembangnya jadi membatasi kayak fungsinya dan juga fiturnya. Dan seumpama kamu mau pakai yang kayak sampai sebulan, itu kamu harus membelinya terlebih dahulu, kayak gitu. Cara ini biasanya dimanfaatkan untuk pengujian produk sehingga kamu bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari software ini. Ini biasanya dimanfaatkan untuk perusahaan pengembang antivirus. Itulah kenapa biasanya ada pengelakuan uji coba secara gratis atau cuma-cuma dengan kurun waktu tertentu. Sesudah tertarik dengan antivirusnya dan juga segala fiturnya, maka kamu harus membayar dengan jumlah tertentu. Itulah mengapa biasanya si shareware ini juga bisa disebut dengan trialware. Yang kelima, kita bakalan ngebahas malware. Nah, malware ini biasanya terkenal sebagai perusak komputer. Jadi dia itu bakalan masuk gitu loh tanpa seizin pemiliknya. Jadi ini bahaya sekali kalau misalkan disalahgunain. Jadi malware ini berbahaya ya kalau misalkan disalahgunakan. Dark malware itu biasanya seperti perangkat lunak pengintai, itu bisa berupa iklan atau virus dan lain sebagainya. Intinya tujuannya itu jahat. Jadi kalau si malware ini berbahaya sekali sih karena dia dapat mengganggu sistem yang ada di dalam komputer. Jadi dia bisa mencuri data gitu. Biasanya saat penggunanya itu sedang membuka situs, misalkan bank ya, terus si software ini bisa mengalihkan ke situs palsu atau mengkamuflasenya. Jadi dia dapat mencuri data-data si nasabahnya ini loh. Bahaya kan? Kemudian yang keenam ada yang namanya open source software. Nah, sesuai dengan ini ya namanya, jadi perangkat lunak ini bisa mengakses secara gratis karena sifatnya terbuka. Maka kode sumbernya itu terbuka agar bisa dipelajari dan juga bisa dimodifikasi dan kemudian bisa disebarluaskan juga. Dan ini biasanya sih dipakai oleh komunitas tertentu. Meskipun sifatnya terbuka, tapi tetap harus mengikuti etika dan aturan tertentu. Contohnya itu seperti Linux dan juga Microsoft Windows.